Puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Amin. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Penebus juru selamat dunia. Sekali lagi Dia lahir, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Kita sambung dengan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, keselamatan
karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, dibersihkan kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, drum, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, kesaksian. Terima kasih Tuhan. Iblis dikalahkan kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, silakan duduk. Sheila mau saksi katanya. Mana Sheila? Si cantik, sini saksi non. Cantik ini anak ini, baik hati. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan bersaksi tentang pertolongan Tuhan dan pendekatan saya kepada Tuhan. Jadi tahun lalu, ya ini mungkin udah lama ya, tapi saya baru bisa bersaksi sekarang. Nah, jadi tahun lalu itu saya pernah kena COVID. Nah, jadi itu saya nggak sendirian, tapi saya ada emak saya. Terus saya juga berdoa kepada Tuhan untuk persembuhan dan ketua PS umum juga WA saya, loh saya apa kabar, gimana keadaannya. Jadi saya juga minta tolong buat ketua PS-nya itu mendoakan saya dan emak saya. Kemudian saya diberi vitamin oleh engku saya, terus kemudian saya juga disuruh cek sama mbak saya ke rumah sakit apakah udah positif atau negatif. Nah, kemudian minggu depannya masih positif, jadi saya bersedia untuk masih di hotel. Nah, hotelnya itu kita kayak sembunyi gitu, jadi kita nggak berani keluar gitu. Kemudian saya dan mbak saya itu ya berdoa terus, minta pertolongan Tuhan, dan minggu depannya lagi saya cek lagi dan hasilnya itu negatif. Nah, itu saya bersyukur banget karena pertolongan Tuhan itu benar-benar ada bagi saya dan anak saya. Jadi ya dari situ saya ingin mendekatkan diri saya kepada Tuhan dan selalu ingin mendengarkan firman-Nya dan selalu membaca Alkitab selalu. Oke, baik, itu kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya, dengan kesehatan, kekuatan. Ada lagi yang mau bersaksi? Gak ada ya? Kalau nggak ada, apa kelas Yohanes sudah siap untuk tampil nyanyi? Gurunya mana gurunya? Guru kelas Yohanes sudah siap? Yohanes sudah siap, Tante? Oh belum. Yohanes, Yakobus sudah? Oh gabung. Filipus sudah siap? Oh belum. Bartolomeus. Oh ya, Om mau kesaksian ya. Waktu Om masih SMA ya, Om kesaksian waktu Om masih SMA ya. Ini
Om apa? Om waktu SMA itu, Om inget ya, Om itu ada berbuat jahat sama satu temannya Om perempuan ya, karena dia itu kan orangnya pinter ya. Jadi besok itu kan ada ujian IPA ya, aku masih inget. Terus sengaja sama Om diteleponin biar dia nggak belajar. Padahal Om udah belajar ya, dia nggak belajar karena dia terlalu pinter. Ya. Singkat cerita, besoknya ujian ya, dan setelah ujian pas mulai dapat nilainya itu, Om yang karena nggak raih dia itu, Om dapat nilai fail, malah dia dapat nilai bagus ya. Dari situ Om belajar ya, kita jangan punya hati atau niat jahat sama orang ya. Tuhan itu melihat ya. Itu salah satu kesaksian Om. Ada satu lagi ini, Om waktu pertama kali ikut Kristen itu mari dibaptis Om di Australia. Jadi waktu itu nggak tahu ya, mungkin penuh Roh Kudus. Jadi Om itu menggebu-gebu ya. Setiap kali pergi gereja mana-mana ya. Padahal besok lusa itu ada ujian matematika ya. Tapi Om itu karena saking cintanya sama Tuhan, Om itu sering pergi gereja-gereja gitu ya, sampai malam ya. Terus besoknya itu pas saya mau belajar matematika itu ya, itu kayak satu buku itu ya. Kita kalau belajar itu kan nulis satu persatu ya. Ini enggak loh, kayak lembaran diputer gitu langsung kayak masuk ke dalam otak kita ya. Dari situ Om belajar ya, kok bisa ya saya belajar cepet kayak gini ya. Ternyata Om sekarang baru paham ya, di saat kita meluangkan waktu buat Tuhan, di saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan pun akan membantu kita. Tuhan pun akan mempercepat pace kita, sehingga kita bisa lebih dekat sama Dia ya. Mungkin itu kesaksiannya ya. Terima kasih. Terima kasih ya Om Ayen, mau pengakuan. Tapi enggak apa-apa, sekarang kita harus lebih baik lagi. Oke, anak-anak kelas Andreas sudah siap? Bisa maju ke depan sekarang? Kelas Andreas mau menyanyi, memuji Tuhan, kemudian nanti disambung dengan kelas-kelas yang lain. Come on, kelas Andreas. Sebab kelas Andreas ini kayaknya yang sudah siap ini. Oh belum. Oh nyanyi dulu. Senior, ayo tante-tante, emak-emak, engkong-engkong, come on. Siapa bilang lansia tidak berguna? Cia. Salam saudara-saudara, saya bukan untuk bersaksi ya hari ini, saya cuma mau kena rindu lama untuk memuji Tuhan. Saya ingin membawakan suatu pujian buat Tuhan, biar pujian apa yang saya bawakan ini bisa menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih saudara sekalian, biarlah selama kita hidup ini mungkin kita minimal kita tidak menyusahkan orang lain. Setidaknya kita bisa, apa yang kita perbuat bisa menjadi berkat buat orang lain. Karena hidup yang kita punya ini adalah kesempatan yang Tuhan sudah beri. Dan kita harus memberikan segala sesuatu yang kita bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, hidup ini adalah kesempatan. Kelas Yohanes ada? Sudah siap? Yohanes? Ya, enggak mungkin kalau sudah siap. Kalau belum, Kelas Yohanes. Yohanes Ayo, sudah siap? boleh maju. Yohanes Yakobus. Boleh maju. Ya, Yohanes Yakobus, kemudian senior ya. Emak-emak, engkong-engkong boleh maju ke depan. Tapi ini anak-anak dulu. Kita seling-selingan ya. Sudah, Yohanes Yakobus. Tante Eri, Yohanes Yakobus sudah siap. Tante Kuelan. Tante Kuelan. Tante Kuelan dipanggil. Banyak.
Tuhan Yesus, Engkau sudah lahir di dalam hatiku. Engkau sudah membuat hidupku menjadi sangat berarti. Terima kasih Yesus telah memilihku menjadi anakmu. Tetaplah tinggal di hatiku untuk sekarang sampai selama-lamanya. Jesus, I love you. Terima kasih. Sekarang grup senior, mari emak-emak engkong-engkong. Emak-emak engkong-engkong maju ke depan. Lampu tidur. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah.
Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Remaja, meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tapi lansia tetap semangat di hari tua. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku tergendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu sampai masa tuamu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Emak-emak, engkong-engkong, tetap semangat. Oh, mau saksi?
Engkong Egi mau saksi ya. Ya, puji Tuhan ya. Om ini udah jadi engkong ya. Om mau cerita dulu waktu masih kecil ya. Om tinggal di lingkungan mayoritas orang suku Madura ya. Jadi Om orang Chinese sendirian di sana ya. Apa Om takut? Enggak, soalnya Om lahir di sana itu sudah mulai bayi ya. Om lahir di sana, bermain di sana ya. Jadi mayoritas itu suku Madura. Kalian tahu suku Madura orangnya kan kasar ya. Om juga ikut kasar ya. Om sudah agak besar sedikit. Kalau dulu waktu kecil-kecil itu lain permainannya dengan sekarang ya. Kalau Om dulu suka gandol truk ya, beda permainannya beda ya. Jadi ada truk lewat itu ya, kan jalannya agak ramai gitu, Om lari. Tapi enggak berani terang-terangan. Kalau ketemu sama saudaranya Om lagi dilaporkan papanya Om dipukul ya. Jadi Om sembunyi-sembunyi, jadi lari, terus sama teman itu pegang tangan langsung naik ya. Jadi nanti kalau sudah jalan jauh lompat gitu. Om pintar sekali. Itu lingkungan yang membuat Om berbuat seperti itu ya. Jadi kalian harus hati-hati yang masih kecil sekarang ini, kalian harus memilih lingkungan yang benar. Kalau yang jelek jangan ditiru ya. Kata-kata yang jelek jangan pernah diucapkan ya. Om waktu masih kecil tidak berani kayak ngomong sekarang ini, yang ngomongannya kotor-kotor gitu. Kelihatan dulu ditampar bibinya Om. Bener. Sekarang kan gampang, anak kecil aja 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun di kampung itu udah ngomongnya kasar, jorok ya. Kalian jangan meniru yang jelek ya. Dulu kalau Om ngomong seperti bahasa sekarang ini, anak-anak kecil sekarang ini ya, sing ada COK-nya itu udah pipi ini sudah merah semua. Kenapa? Papanya Om itu jago judo, suka tinju ya. Bayangin tangannya besar, kalau nempel di sini berapa ini ya, ini merah ini ya. Nakal sekali, tapi enggak suka mencuri ya, tapi enggak pernah omong kotor. Memang Om dari kecil enggak omong kotor. Kalau omong kotor jangankan itu, kadang-kadang rokok ini bisa mampir di bibirnya Om ya. Kalau enggak gitu dikasih lombok dimasukkan ke mulutnya Om kalau ngomong kotor. Nakal tapi enggak mencuri dan tidak omong kotor. Lingkungannya Om sudah biasa kalau mencuri, kecil-kecil sudah mencuri itu sudah biasa ya. Malah disuruh mereka mencuri ya sama orang tuanya, kadang neneknya ya. Jadi kalian di sini Om ingatkan, hati-hati di dalam bergaul, berteman, boleh, tapi kalau orangnya jelek jangan dimusuhi, enggak boleh ya. Kalau orangnya jelek sifatnya jangan dimusuhi, ya say hello aja, halo, tapi jangan deket-deket. Nanti kalau sudah deket-deket kayak Om dulu, suka gandol truk, suka berkelahi ya. Jadi Om enggak pernah takut sama orang, karena udah lingkungannya gitu, jelek sekali ya. Jadi kumpulannya itu udah jelek sekali. Jadi Om enggak pernah takut ya. Takutnya sama orang tua tok. Nah, ini ada keuntungannya kalau takut sama orang tua ya. Kalau loh batu dua loh batu itu, loh batu yang kedua itu nomor 1, berarti nomor 5 itu di atas sendiri. Apa kata firman Tuhan dalam kitab Taurat itu? 10 perintah Allah, hormatilah orang tuamu. Om enggak berani kurang ajar sama. Kalau anak sekarang ini kan berani, mama ini, wah ini enggak boleh ya. Kalau enggak suka sedikit sama orang tua, melawan, berani dilawan, hati-hati. Itu bukan sifat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hormat sama orang tuanya. Kita juga harus belajar seperti Tuhan Yesus, hormat sama orang tua kita. Apapun seneng enggak seneng, pokoknya hormat. Itu hukumnya, enggak ada alasannya harus
boleh dilawan orang tua kalau kecuali seperti ini, enggak ada. Pokoknya satu, hormati orang tua. Setuju? Mau mentaati? Loh, kok kurang keras ini suaranya mana ini? Mau mentaati orang tua? Harus hormat orang tua? Tidak protes? Loh, aminnya cuma di sini-sini, enggak ada dengar suaranya ini. Ya, jadi sekali lagi Om ingatkan yang terakhir, hormati orang tua kalau kalian mau sukses hidupnya. Om ini nawakal sekali, tapi tidak kurang ajar sama orang tua. Jadi hidupnya Om ini nol dari nol, tidak punya apa-apa, ya. Om ini nol, tidak punya apa-apa, kerja mulai dari nol. Pokoknya sepenting Om taat sama Tuhan Yesus, walaupun agamanya mamanya, papanya Om itu campuran, ya. Sampai sekarang ada yang bisa ngobati orang jadi dukun, ya. Mamanya ini okultisme, ya. Suka menyembah berhala, kemana-mana udah keliling. Kalau sunan itu 9 sunan sudah kelilingi semua. Om dulu waktu kecil masih ikut, ya. Tapi ingat, Tuhan Yesus itu tidak ada lawannya. Ya, tidak ada lawannya Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kalian adik-adik yang kecil sekali ini sampai yang besar, kalau takut, kalau susah, minta sama Tuhan Yesus, bilang, Tuhan Yesus tolong aku. Nah, itu ya. Jangan minta, Ma, tolong, jangan. Minta Tuhan Yesus dulu. Ya, nanti kalau papa mamanya nggak tahu, nanti dikasih tahu sama Tuhan Yesus. Ayo ini anakmu tolongan. Nah gitu, ya. Ya kalau ada papa mamanya, kalau tidak ada, pergi jauh, sendirian. Siapa yang nolong? Nggak ada lagi tambahan. Ya, jadi minta sama Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus akan memberkati kalian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Engkau Ngedi. Sekarang pengumuman kaum muda. Iya. Mari pengumuman kaum muda bisa nanti disambung dengan kelas Matius ya. Filipus Bartolomius ya. Ya. Oke. Sekarang kakak-kakak dari kaum muda mau mengundang kalian ya ke ibadah kaum muda atau Natal kaum muda. Mari kakak-kakak, jangan ragu-ragu, maju aja ke depan. Nah, ini saudaramu. Ya, puji Tuhan. Kami mewakili kaum muda ingin menyapa setiap saudara yang sekolah minggu di SM2. Shalom. Ya, sebelumnya mungkin mau tanya dulu nih, siapa yang di sini masih muda? Boleh angkat tangan. Sudah? Iya. Angkat tangan semua. Ya, puji Tuhan. Kalau yang kelas 4 SD ke atas ada? Boleh angkat tangan? Ya. 4 SD ke atas, ya lumayan banyak ya. Ya untuk saudara-saudara yang masih muda, juga yang kelas 4 SD ke atas, kami mengundang saudara semua untuk datang ke Natal Kaum Muda di gereja kita yang tahun ini mengangkat judul Perfect Love, yaitu kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus. Ya, Natal Kaum Muda sendiri
tanggalnya tanggal 24 Desember, jadi saudara-saudara bisa join, teman-teman bisa join. Jamnya jam 5 di gedung timur, jadi teman-teman langsung join aja, langsung datang aja di hari Sabtu. Dan di situ juga ada CP-nya. Mungkin kalau teman-teman ada yang kesulitan atau ingin tahu kamu udah seperti apa, atau mungkin teman-teman membutuhkan transport, bisa langsung kontak yang ada di poster. Jadi jangan ragu-ragu buat join. Kita tunggu kehadiran kalian dan sampai ketemu di tanggal 24. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak yang sudah mengundang kita semua ya. Mulai kelas 4 SD boleh ke kaum muda. Sudah? Kelas mana yang sudah siap? Bartolomius dan Filipus. Come on. Bartolomius dan Filipus. Bisa maju ke depan. Bartolomius dan Filipus. Come on. Tiranik. Halo.
Silakan untuk penampilan selanjutnya dari kelas Andreas. Kelas Andreas. Andreas dan Petrus ya? Hah? Oh enggak, Andreas saja. Oke, silakan. Anaklah lahir kita seorang putera lambang pemerintahan di atas dahunya dan namanya pun disebut orang nasihat aja Allah yang berkata Bapa yang kekal
damai. Sambut saja Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sehat aja Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambut saja Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sehat aja Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambut saja Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Selamat dunia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa penampilan dari teman-teman kita kelas Andreas. Ya. Oke. Saatnya kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Ya, silakan untuk petugas persembahan. Sambil kita ya, silakan para petugas boleh segera. Ya. Sambil kita mau naikkan pujian, Dia lahir untuk kami, ya. Dia mati untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, yang menebus juru selamat dunia. Penghibur dalam duka, kuat dalam perang, bersamanya ku tak perlu takut. Dia Yesus sumber damai, Dialah pelepas dosa, dalam Dia ku bahagia selamanya. Menghibur dalam duka, menghibur dalam duka, kuat dalam perang, bersama Dia ku tak perlu takut. Dia Yesus sumber damai, Dialah pelepas dosa, dalam Dia ku bahagia selamanya. Dalam Dia ku bahagia selamanya. Dalam Dia ku bahagia selamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan.
Terima kasih yang sudah memberikan persembahan. Ya Tuhan akan membalasnya berlipat kali ganda. Oke, anak-anak kita akan masuk di dalam firman Tuhan ya. Tante undang semuanya, anak-anak boleh berdiri ya. Kita akan naikkan satu pujian terlebih dulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, minta tolong teksnya. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan Sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kau layak disembah. Hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, sungguh nyata bagi hidupku. Nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan
katakan Yesus Engkau Juru Selamatku sambil kita angkat tangan kita. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamat, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu. Saya minta Tante Dewi maju ke depan. Kita akan berdoa. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Loh, ambil iki lho apa jenenge? Bluetooth. Bluetooth. Jadi aku mau nek ketibasan iki aku berarti ketibasan berkat. Ambil mobil ya, mobilnya apa ya? Ono STNK-ne BPKB. Iya. Daihatsu. Ini apa ya? Apa memang nek Daihatsu? Hah? Apa memang nek Daihatsu? Berkatnya Daihatsu. Waduh. Ini ya. Tonjokin nadamu itu. Hidupnya, memberikan waktunya, memberikan dirinya untuk boleh melayani sejak kecil. Meskipun hanya melayani menyanyi Tuhan, tapi ini merupakan pujian yang luar biasa yang bisa membanggakan hati Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan, biarlah mereka bertumbuh Tuhan, berkembang mulai dari kecil hingga anak-anak, hingga remaja, hingga nanti dewasa, maupun sampai emak Engkau Tuhan. Kau berkati Tuhan, ajarlah mereka tetap setia kepadamu, tetap cinta akan Engkau Tuhan sejak kecil, tetap Tuhan taat akan pimpinan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai anak-anak-Mu semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa ya Bapa. Engkau berkati Tuhan mulai dari yang baby, yang anak-anak Tuhan, yang remaja Tuhan, yang sudah memberikan waktunya, memberikan hidupnya untuk melayani hari ini Tuhan. Engkau berkati sampai guru-gurunya Tuhan. Engkau berkati juga semua pengantar Tuhan, baik mama, papa, juga emak Engkau yang sudah mengantar. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Biarlah Tuhan kami merasakan hadirat-Mu ini Tuhan, baik di dunia ini Tuhan sampai bersambung di surga Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, agar hidup kami Tuhan boleh memuliakan Engkau, boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu, boleh Tuhan sama-sama Tuhan memerintah di dalam kerajaan surga. Meskipun di dunia ini semakin hari semakin sulit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu, kasih-Mu melingkupi kami semua Tuhan. Berkati Tuhan acara kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kalau sebentar lagi Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi Tuhan, biarlah kami boleh Tuhan belajar lagi akan firman-Mu. Berbicara Tuhan hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami siapkan hati kami, telinga kami, terlebih hidup kami. Kami mau belajar mendengarkan firman-Mu, dan kami mau belajar Tuhan bukan hanya mendengar saja, tetapi mau belajar melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan semuanya hanya ke dalam tangan yang kudus. Biarlah semua yang hadir di tempat ini yang percaya kasih-Nya Tuhan, katakan amin. Silakan duduk anak-anak. Puji Tuhan ya. Tante Dewi rindu anak-anak sejak kecil boleh tambah setia kepada Tuhan. Sejak kecil boleh berapi-api melayani Tuhan ya. Nah, Tante Dewi minta tolong semuanya boleh maju ke depan, lebih maju lagi. Mungkin guru-gurunya boleh bisa mendampingi muridnya ya, boleh maju lagi. Terus Tante Dewi umumkan untuk para pengantar
hari ini juga ada Natal di lantai 2 ya. Mungkin pengantar-pengantar putra-putrinya yang sudah bisa ditinggal ya, bisa kami persilakan di lantai 2 itu ada Natal ya, ada Natal kebaktian kedua ya. Sekarang untuk waktu selanjutnya Tante Dewi serahkan kepada Om Yohan. Silakan Om Yohan. Shalom, adik-adik, saudara-saudara semua. Om Yohan buka masker aja ya, biar lebih enak ngomongnya. Kalian tetap pakai masker ya. Oke, selamat pagi, selamat siang ya. Hari ini Om Yohan akan membagi sedikit kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema ya, yaitu Mighty to Save ya. Kalau diterjemahkan secara bebas artinya sanggup menyelamatkan atau berkuasa untuk menyelamatkan ya. Nah, Om Yohan memang biasa mengajar di kelas besar. Mungkin bahasanya moga-moga bisa diterima di anak-anak yang masih kecil ya. Kalau yang masih kecil belum bisa, ya orang tuanya yang nanti menerjemahkan ya. Oke, kita akan baca ayat di dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. Ini adalah tema Natal SM tahun ini. Om bacakan Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ini dalam terjemahan baru. Dalam terjemahan lama, oleh sebab itulah ia berkuasa juga menyelamatkan dengan sempurnanya segala orang yang menghampiri Allah, oleh sebab dia, sedangkan ia hidup senantiasa memohonkan syafaat karena mereka itu. Adik-adik atau saudara-saudara, ayat ini menceritakan tentang keselamatan ya. Keselamatan oleh siapa? Di dalam siapa? Yaitu di dalam Tuhan Yesus. Ya. Mungkin hampir semua di sini sudah jadi orang Kristen sejak lahir. Ya. Om Yohan juga jadi orang Kristen bahkan sejak dalam kandungan. Ya, karena apa? Karena orang tuanya Om Yohan ya sudah jadi orang Kristen ya. Jadi anaknya waktu lahir ya mau tidak mau ikut kepercayaan orang tuanya ya. Tetapi pada saat anak itu sudah mulai dewasa ya, si anak tetap harus mengambil keputusan sendiri ya. Karena keselamatan ini tidak terus otomatis, tetapi kita harus ada pengakuan ya setelah kita dewasa. Nah, sebetulnya keselamatan ini artinya apa sih? Ya, apakah keselamatan ini artinya ya kalau misalnya kita pergi ke sekolah, kita hati-hati supaya sampai sekolah dengan selamat ya.
kalau kita mungkin pergi jalan-jalan, naik kendaraan umum, naik transportasi, kita berharap supaya tiba di tujuan dengan selamat. Apakah cuma seperti itu? Tidak, ya. Alkitab tidak membicarakan keselamatan yang seperti itu, tapi keselamatan yang lebih penting, lebih jauh daripada sekedar keselamatan seperti itu. Ya, tentu kita harus perhatikan dalam sehari-hari, kita harus ya hati-hati kalau jalan, hati-hati kalau mengendarai, hati-hati kalau mungkin mau melakukan sesuatu supaya tidak terjadi kecelakaan. Ya, tetapi keselamatan di sini bukan berarti seperti itu. Ya, keselamatan yang Tuhan maksudkan di sini ini adalah keselamatan jiwa kita, keselamatan jiwa dari dosa. Ya, di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21 dikatakan namakan dia Yesus. Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ini penting. Ya. Jadi ini penting. Kalau kita tidak diselamatkan, ya, artinya kita itu akan masuk ke neraka. Ya. Kalau kita tidak diselamatkan, kita akan masuk neraka. Ya. Dan kalau masuk neraka itu artinya kekal, adik-adik. Ya, saudara-saudara. Selamanya, ya. Mungkin kalau kita misalnya di dunia ini kita mengalami kecelakaan, ya, kita masuk ke rumah sakit, ya, mungkin ada yang patah tulang, tapi sambil berjalannya waktu, ya, lama-lama sembuh. Ya. Tetapi kalau satu orang ini tidak diselamatkan, ya, kalau kita tidak diselamatkan, itu artinya neraka. Ya. Bahkan Matius 16 ayat yang ke-26 mengatakan, ya, keselamatan itu saking pentingnya dikatakan bahwa untuk apa orang itu mendapatkan seisi dunia, ya, mendapatkan seisi dunia itu sangat banyak. Ya, kalau kita bilang saya ingin mendapatkan seisi Surabaya, itu sudah sangat banyak. Ya, sangat banyak. Gak usah banyak-banyak dah. Saya ingin mendapatkan seisinya satu mall, itu sudah sangat banyak. Tapi Tuhan berkata, kalau satu orang mendapatkan seisi dunia sekalipun, tetapi kalau jiwanya binasa, itu tidak ada gunanya. Ya, sia-sia. Jadi Tuhan menempatkan keselamatan ini sangat penting. Ya, sangat penting. Dan tentu sebelum kita bisa menyelamatkan orang lain, ya, bukan kita tentunya, kita dipakai oleh Tuhan sebagai perantara untuk menyelamatkan orang lain, tapi kita sendiri harus sudah diselamatkan. Dan kita sendiri juga harus yakin tentang keselamatan itu. Ya. Nah, firman Tuhan pada siang hari ini mungkin juga tidak akan terlalu banyak membahas tentang keselamatan, ya. Mungkin minggu depan kita akan sama-sama belajar tentang keselamatan, ya. Bagaimana Tuhan Yesus menebus dan lain sebagainya. Tetapi yang ingin bagikan dan ingin sharingkan juga kepada anak-anak dan saudara-saudara sekalian adalah tentang apakah kita itu yakin bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ya, mungkin waktu dulu masih kecil, ya, ya ngikut aja apa katanya orang tua. Ya, apa katanya guru sekolah minggu pada waktu itu? Tuhan Yesus itu juru selamat. Ya, Tuhan Yesus itu lahir 2000 tahun yang lalu. Ya, ya padahal waktu masih kira-kira
30 tahun lalu sudah diomong 2000 tahun lalu ya. Sekarang masih diomong 2000 tahun lalu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, tetapi pernahkah kita itu waktu itu enggak mikir ya sudah pokoknya percaya aja. Ya, percaya aja apa katanya guru sekolah minggunya waktu itu ya. Juga ikut sekolah minggu di sini waktu masih kecil seperti kalian ya. Kalau nggak salah sekitar SD ya. Mungkin lihat sekarang ada yang lebih kecil daripada sudah ikut sekolah minggu. Nah, waktu itu diceritai tentang juru selamat, tentang Tuhan Yesus ya percaya aja. Ya, tanpa bertanya-tanya siapa sih Yesus itu ya. Kenapa kok dia bisa menyelamatkan ya? Apa hubungannya dengan ya? Siapa ya? Kenapa kok enggak orang lain? Kenapa kok enggak tokoh lain ya? Itu enggak pernah bertanyakan ya. Tetapi semakin semakin mengerti, semakin dewasa ya, mulai berpikir ya. Apalagi juga anak-anak zaman sekarang ya. Anak-anak zaman sekarang kan masih kecil sudah kritis ya. Kalau dikasih tahu orang tuanya aja sudah mulai bertanya-tanya, kenapa kok enggak boleh ini? Kenapa kok enggak begini? Minta penjelasan. Ya, minta penjelasan. Ya. Kalau anak zaman dulu sudah pokoknya nurut dulu. Ya. Nurut dulu, ngerti gak ngerti nurut. Ya. Tapi kalau anak zaman sekarang mulai timbul satu pertanyaan. Duh. Kenapa kok saya harus percaya Tuhan Yesus? Ya. Kenapa kok saya harus percaya, yakin bahwa Tuhan Yesus itu pasti akan menyelamatkan saya? Ya. Mengapa? Ya. Apakah kita perlu tahu? Ya. Apakah kita perlu diyakinkan bahwa Yesus ini benar-benar juru selamat kita? Ya. Itu di Alkitab disebutkan bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Ya. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat, sekalipun tidak mengerti, sekalipun tidak apa, pokoknya percaya. Ya. Apa kata Alkitab? Percaya saja, Apakah betul seperti itu? Betul. Ya. Alkitab berkata seperti itu. Nah, lalu timbul pertanyaan lagi. Apakah kita percaya bahwa Alkitab itu benar-benar firman Tuhan? Kalau memang Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu juru selamat, dan kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan selamat, apakah kita akan gampang percaya begitu saja? Ya, apalagi anak-anak zaman sekarang, ya. Apakah kita tidak berusaha punya jawaban untuk itu? Akan baca satu ayat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Jadi akan sedikit berbeda daripada yang mungkin akan disampaikan minggu depan, ya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 mengatakan, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan, tentang iman yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi dari satu sisi kita ngerti atau tidak ngerti, kita percaya firman Tuhan, itu betul. Tapi dari satu sisi kita juga alangkah baiknya kalau kita bisa menjawab apa yang menjadi pengharapan kita, apa yang menjadi iman kita. Kenapa kok saya harus percaya Tuhan Yesus? Kenapa Yesus itu orang Yahudi dan kita harus percaya sama dia? Ya. Kenapa? Loh, itu disebutkan dalam Alkitab. Nah, sekarang kita tanya lagi, kenapa kok saya harus percaya sama Alkitab? Ya. Alkitab ini kan yang nulis manusia. Ya. Bagaimana kita harus percaya sama Alkitab? Kenapa kok saya nggak percaya sama buku-buku yang lain? Ya. Yang ditulis oleh mungkin seorang fisikawan, seorang saintis yang terkenal. Ya. Kenapa kita nggak percaya itu? Kenapa kita harus percaya sama Alkitab? Ya. Nah, inilah
yang harus bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, tetapi ingat, Alkitab juga mengatakan itu dengan lemah lembut dan dengan hormat. Artinya apa? Ya, artinya tidak dengan berdebat. Ya, kalau kita berusaha menjelaskan iman kita, lalu orang lain tidak mau menerima, kita sudah tidak perlu berdebat. Kita tidak perlu ayal-ayalan. Apalagi sampai kita lalu membenci. Ya, apalagi sampai kita lalu mengkafir-kafirkan orang tersebut. Tidak perlu seperti itu. Ya, kita jelaskan, mereka tidak mau, mereka masih tidak percaya, tidak apa-apa. Ya, karena itu tidak dengan kekuatan kita sendiri untuk memberitakan Injil. Ya, kita perlu kuasa Tuhan, kita perlu Roh Kudus menjamah. Ya, Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang bisa mengaku bahwa Yesus itu Tuhan kalau tidak Roh Kudus yang menjamah orang itu. Ya, artinya bahwa kita tidak perlu berdebat, kita tidak perlu memaksakan orang lain bisa menerima keyakinan kita. Nah, mungkin butuh waktu banyak untuk menjelaskan bukti bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Ya, tetapi Om akan berusaha menjelaskan secara garis besar dan singkat. Ya, kita lihat ada dua bukti ya yang bisa membuktikan bahwa apa yang kita pelajari dan kita percaya yaitu firman Tuhan, di mana di dalamnya ada berita tentang keselamatan, ada cerita tentang bagaimana Yesus lahir, mati dan bangkit dan menyelamatkan kita. Yang pertama, bukti internal dan eksternal. Ya, bukti internal atau dari dalam Alkitab sendiri, kita melihat bahwa Alkitab ini terbentuk ya dan memiliki kesesuaian tema, ya, kesesuaian cerita dari awal sampai akhir, dari penciptaan manusia, ya, bagaimana Tuhan menciptakan manusia pertama kali sampai pada akhirnya, ya, rencana penamatan Allah dalam kitab Wahyu. Dan itu tersusun sedemikian rupa tanpa kontradiksi, walaupun kurun waktu penulisannya, Alkitab ini ditulis kurun waktunya sekitar 1.500 tahun. Ya, ada 66 buku dan ada lebih dari 40 penulis yang memiliki latar belakang berbeda. Ya, ada yang nabi, ya, ada raja, ya, ada yang mungkin Paulus tukang tenda, ada dokter, ya, tabib Markus, ya, ada yang pemungut cukai Matius, ya, ada yang penjala atau nelayan, ya, Petrus, macam-macam orang yang bisa menulis dengan latar belakang yang berbeda dan hidup pada zaman yang berbeda. Dan tentunya Allah menggerakkan dan mengilhami penulis itu sehingga tersusunlah Alkitab seperti sekarang. Dan kalau itu bukan firman Tuhan, tidak mungkin bisa seperti ini. Ya. Yang kedua, di dalam Alkitab ada nubuatan-nubuatan yang sangat mendetail, yang digenapi, ya, yang sudah digenapi, yang sedang digenapi, dan yang akan digenapi. Dan itu berhubungan dengan bangsa-bangsa, berhubungan dengan bangsa Israel sendiri, berhubungan dengan masa depan manusia, berhubungan dengan kedatangan Mesias, bagaimana Yesus lahir, mati dan bangkit, bahkan nubuatan-nubuatan yang akan datang, akhir zaman yang akan digenapi, ya, dan sedang digenapi. Dan ini adalah bukti bahwa Alkitab ini tentu bukan sembarang Alkitab, tentu bukan sembarangan buku yang harus kita percayai. Ini ada menunjukkan bahwa Alkitab sendiri itu tersusun sedemikian rupa, ya, terbentuk sedemikian rupa, tentu prosesnya panjang, ya, sehingga menjadi seperti sekarang. Lalu ada juga bukti eksternal di luar Alkitab, yaitu bagaimana Alkitab memberikan penjelasan tentang
peristiwa-peristiwa sejarah, tentang kebenaran, tentang keakuratan dan bukti-bukti sejarah, dan itu sudah teruji. Ya, ada istilahnya kritik teks. Ya, kritik teks itu seperti semacam apa ya? Kayak kegiatan untuk menganalisa, untuk meneliti, untuk membandingkan tulisan-tulisan yang ada, ya, naskah-naskah kuno sedemikian rupa, dibandingkan, ya, tentu banyak tulisan, ya, dalam kurun waktu itu, dan itu sudah teruji. Alkitab ini teruji, sehingga kita meyakini bahwa Alkitab yang kita pegang sekarang itu adalah benar-benar firman Tuhan. Ya, Alkitab ini juga terbukti bisa mengubahkan kehidupan seseorang. Ya, Alkitab ini juga relevan sampai dengan sekarang dan tidak berubah. Walaupun ada banyak upaya yang ingin merusak Alkitab, menghancurkan Alkitab, menyerang Alkitab, tetapi Alkitab tetap bisa bertahan sampai saat ini. Ya, bahkan di dalam Markus pasal 13 ayat 31, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 15 ayat ke-18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, jadi ini adalah penjelasan singkat bagaimana kita bisa menjawab kenapa kamu harus percaya Alkitab, kenapa kita harus percaya Alkitab, kenapa kok kita tidak percaya buku yang lain. Ya, tentu apa yang Om sampaikan itu butuh penjelasan yang panjang. Ya, tidak cukup kalau dijelaskan dalam waktu yang singkat. Ya, tetapi dari sini Om berharap dan kita semua yakin bahwa Alkitab ini adalah benar-benar Allah, benar-benar firman Allah. Ya, dan kalau kita yakin Alkitab ini adalah firman Allah, artinya kita juga yakin apa yang tertulis, apa yang diajarkan di dalam Alkitab tentang Tuhan Yesus itu adalah benar. Ya, itu adalah benar. Ya, zaman sekarang, ya, apalagi sejak 2-3 tahun terakhir ini media sosial begitu banyak, ya, begitu berkembang, informasi di internet juga banyak, di YouTube begitu banyak, ya, mulai ada banyak hal-hal, ya, pendapat-pendapat, ya, tentang kekristenan, tentang Tuhan Yesus, ya, mungkin Om sedikit membagi, ya, supaya kalian juga punya jawaban atau pengertian tentang ini, ya, yang sering kali disalahpahami, yang sering kali diserang adalah Tuhannya orang Kristen kok 3, ya, kok 3, ya. Adik-adik, saudara-saudara, tentu butuh waktu juga untuk menjelaskan seperti ini. Tapi kalau kita belajar dari Alkitab, kita tahu bahwa Tuhannya kita itu satu, tetapi memang ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tetapi ketiganya itu menjadi satu kesatuan, ya, menjadi satu kesatuan, atau istilahnya adalah Trinitas, ya, Tritunggal, ya, atau yang terakhir istilahnya Bapak Gembala apa, Trimesa, ya, Timesa, ya, 3 menjadi 1, ya. Jadi ini harus kita pahami. Tentu kalian harus belajar, ya, kenapa kok bisa seperti itu, ya. Nah, tapi terlepas dari masalah, terlepas dari itu 3, itu 1, Om secara pribadi, Om nggak peduli. Dalam arti apa? Ya, kalau yang benar 3, Om akan percaya yang 3. Kalau yang benar 5 pun, Om akan percaya 5. Kalau memang yang benar itu Tuhan itu ada 1000, Om akan percaya yang 1000. Bagi Om tidak peduli. Ya.
Om secara pribadi, Om tidak peduli. Kalau toh memang Tuhannya orang Kristen itu ada 1000 sekalipun, tapi kalau itu yang benar, ya Om akan ikut yang itu. Ya, paham ya? Jadi caranya Om jawab seperti itu. Tetapi kalau kita belajar lebih jauh, ya, Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus, yang ketiganya menjadi satu. Lalu ada juga pendapat yang mengatakan orang Kristen ini kok mentuhankan manusia, ya. Yesus itu kan manusia, ya, dilahirkan, ya, bahkan mati. Kenapa kok Tuhan bisa mati? Nah, ini yang seringkali tidak dimengerti, ya. Kalian harus mengerti, ya. Kalian harus paham. Tuhan, ya, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, ya, menjelma menjadi manusia. Jadi di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11, Kristus itu telah mengosongkan dirinya dan menjadi serupa dengan manusia. Jadi kalau Yesus menjelma menjadi manusia, tentu ada tanggal lahir, ya. Tentu sifat-sifat manusia itu juga ada, ya. Ya, bisa lapar, ya, bisa kenyang, ya, bisa lelah, ya, bahkan juga bisa mati. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa loh, Tuhannya orang Kristen itu kok mati, Tuhan kok mati, itu bukan Tuhannya yang mati, tetapi matinya sebagai manusia, ya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-15, itu jawabannya, dengan matinya sebagai manusia. Jadi kalau kita lihat, ini adalah rencana penebusan, ya. Tadi Om bilang keselamatan itu kita diselamatkan jiwa kita dari dosa, ya. Jadi kalau kita lihat penebusan mulai pada zaman Israel dulu, ya, untuk menebus kesalahan orang harus apa? Potong kambing, potong domba, ya, kadang burung merpati, ya. Itu yang dilakukan pada zaman dulu, zaman Israel, wasiat lama, ya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Ibrani 10 ayat yang keempat, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan itu menghapus dosa. Sehingga karena begitu besar kasih Allah akan manusia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, yaitu Yesus. Dia menjelma menjadi manusia, dia menjadi anak domba Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Jadi bukan karena kita itu menuhankan manusia, bukan. Tapi itu bukti bahwa Allah itu sangat-sangat mencintai kita sehingga dia mau mengosongkan dirinya, dia mau datang ke dunia sebagai manusia. Sebab sebagai manusia dia punya tanggal lahir yang kita rayakan pada tanggal 25 Desember, ya. Mungkin ada juga yang bilang, wah, tanggal 25 Desember itu hari lahirnya Dewa Matahari dan lain sebagainya. Itu ada penjelasannya, ya. Ada penjelasannya, tentu tidak ngawur kenapa kok harus ditentukan tanggal 25. Itu ada perhitungannya. Walaupun mungkin tidak bisa diketahui secara persis, tetapi penentuan itu pun juga nggak ngawur, ya. Penentuan itu tidak ngawur, ya. Jadi itulah jawabannya.